Terima kasih telah berkenan untuk menyaksikan tips mendapatkan kerja pada part 2 ini. Sebelum melanjutkan kepada poin-poin berikutnya, sedikit kita singgung kembali tentang peranan medsos dalam mendapatkan suatu pekerjaan. Jadi berkecimpungnya kamu dalam dunia medsos sekarang walaupun belum ada kebutuhan mencari kerja harus disadari sebagai usaha merintis karir. Sebab dunia pekerjaan sekarang banyak mensyaratkan kamu untuk mencantumkan akun medsos. Kepemilikan akun medsos akan menjadi nilai plus bagi kamu karena menunjukkan kamu kemampuan bergaul dan berinteraksi. Sebaliknya tidak memiliki akun medsos menjadi nilai minus. Namun nilai plus atas kepemilikan akun medsos itu akan segera menjadi kontraproduktif bagi karir kamu ketika di dalam bermedsos terbiasa diisi dengan perilaku yang negatif. Oleh sebab itu sadarilah sejak dini ketika bermedsos maka kamu sebenarnya sedang juga merintis karir. Selanjutnya mari kita lanjutkan dengan poin berikutnya. 6. Kuasai bahasa asing. Sadarkah kamu bahwa akses internet yang kita miliki saat ini nyatanya membuka peluang baru untuk bekerja dengan siapa saja, termasuk dengan orang asing? Ketika kamu tidak memiliki keterampilan bahasa asing berarti kamu tertutup dari jutaan peluang lapangan pekerjaan yang sebenarnya bisa diakses. Perusahaan asing pun sekarang banyak bermigrasi ke negara berkembang termasuk ke Indonesia karena pertimbangan cost atau biaya yang lebih murah. Ini juga peluang bagi kamu untuk mengajukan menjadi karyawan mereka. Jika kamu menginginkan posisi yang lumayan dalam bekerja dengan mereka maka menguasai bahasa mereka akan menjadi prioritas atau paling tidak bisa berbahasa Inggris. Selain bahasa Inggris, bahasa yang sering menjadi nilai plus dalam melamar kerja adalah bahasa Jepang, bahasa Mandarin, bahasa Korea, atau bahkan bahasa Arab. 7. Perluas pergaulan, relasi dan jaringan. Jika sampai hari ini kamu belum juga mendapat pekerjaan maka jangan sampai kamu larut dalam kegundahan atau hanya berhenti termenung di rumah. Bangun hubungan dengan orang-orang yang sukses atau ikut menjadi bagian dari jaringan networking mereka. Tidak semua pekerjaan didapat dengan melamar pekerjaan, banyak yang didapat juga dari pergaulan positif yang dibangun. Dari pergaulan yang baik maka orang akan mulai mengenal kamu, mengetahui sepak terjang kamu dan akhirnya bisa memberikan kepercayaan kepada kamu atas suatu pekerjaan. Pergaulan zaman sekarang tidak harus bertemu secara langsung, pergaulan kamu di dunia maya bisa berujung juga dengan kamu mendapatkan suatu kepercayaan dan pekerjaan. 8. Ikut program magang. Terkadang keinginan kita langsung bisa bekerja bisa jadi menjadi kendala untuk mendapat pekerjaan itu sendiri. Banyak perusahaan yang lebih suka mencari fresh graduate daripada orang sudah berpengalaman untuk menghemat biaya, tetapi tentunya dengan seleksi yang agak panjang termasuk dengan melalui fase magang terlebih dahulu. Jika kamu menyia-nyiakan peluang magang ini karena langsung ingin bekerja maka sepertinya kamu akan lebih sulit mendapatkan pekerjaan. Terjunilah terlebih dahulu peluang magang ini, apalagi jika sebelumnya kamu belum memiliki pengalaman bekerja yang lumayan. Seandainya setelah kamu magang tidak juga lolos seleksi diterima kerja di perusahaan tersebut. Jangan panik, kamu bisa gunakan pengalaman magangmu itu untuk bekerja di perusahaan lain atau bahkan kamu dari situ bisa merintis usaha sendiri. 9. Manfaatkan situs lowongan kerja. Di zaman serba online sekarang ini, perusahaan ingin mencari pekerja juga secara lebih mudah. Kebutuhan ini akhirnya direspon beberapa ahli aplikasi untuk membuat situs atau aplikasi lowongan kerja. Aplikasi itu juga bisa sekaligus menjembatani kebutuhan banyak orang untuk mencari pekerjaan. Oleh sebab itu manfaatkanlah situs aplikasi tersebut. Hadirkan profil kamu secara menarik dan dapat dipercaya pada situs tersebut. Beberapa nama situs lowongan pekerjaan antara lain LinkedIn Jobs, Kita Lulus, Karir, Jobstreet, Loker ID, Jobs ID, Top Karir, Glints, Kalibrer, Techinasia Jobs, Karir Hub Kemnaker, Indeed,
situs ofisial dan lain sebagainya. 10. Persiapkan wawancara. Setelah mempersiapkan CV, skill, dan memperluas koneksi, satu hal yang tidak kalah penting adalah persiapan wawancara. Di tahap inilah kamu bisa meyakinkan segala pengalaman serta kemampuan yang kamu cantumkan di CV secara langsung di depan HRD. Dengan wawancara yang percaya diri, HRD akan lebih mempertimbangkan kamu daripada kandidat lainnya. Bagaimana wawancara itu bisa berjalan baik? Pertama, pastikan bisa datang lebih awal sehingga bisa merasa lebih tenang dan ada kesempatan mengecek ulang kelengkapannya. Kedua, pakailah pakaian yang diarahkan perusahaan atau jika dibebaskan maka siapkan yang rapi dan sopan. Ketiga, ketika wawancara perkenalkan dengan bahasa yang baik dan intonasi yang jelas. Keempat, jaga kefokusan dengan mata selalu tertuju pada apa yang disampaikan HRD yang mewawancarai kamu, hindari pandangan menunduk atau melihat ke sana kemari. Kelima, pertahankan postur tubuh yang baik dengan duduk tegak, tidak membungkuk dan posisi kaki yang jangan sampai terangkat-angkat. Keenam, ekspresi wajah jangan tegang, biasa saja, natural tetapi juga jangan mengesankan kamu mengentengkan wawancara tersebut. Ketujuh, lebih baik lagi jika ada pertanyaan yang kamu bisa tanyakan balik ke HRD. Itu menandakan kamu orangnya responsif dan tidak pasif. Kedelapan, jangan lupa ucapkan terima kasih saat wawancara selesai. Demikianlah tips bagaimana bisa mendapatkan pekerjaan. Tentunya semua diikuti dengan bermunajat kepada Tuhan yang mengatur rejeki. Selain berbaik-baik dengan manusia, kamu perlu juga berbaik-baik dengan Tuhanmu dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Seorang hamba bertakwa kepada Tuhannya maka Tuhan pun akan ikut membuka jalan keluar dari setiap permasalahannya. Semoga juga bisa memberi manfaat bagi kalangan generasi muda yang lagi butuh mendapatkan pekerjaan. Jangan lupa like, subscribe dan share. Nantikan video-video menarik berikutnya. Ensiklopedia Akhir Zaman, penyusun Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad. Sampul hardcover, tebal 1020 halaman. Ensiklopedia Pengobatan Islam, penyusun Sya'ban Ahmad Salim. Sampul hardcover, tebal 714 halaman. Ensiklopedia Adab Penuntut Ilmu penyusun Imam Al-Juri, sampul hardcover, tebal 744 halaman. Ensiklopedia Matan Fikih Syafi'i Populer penyusun Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, sampul hardcover, tebal 626 halaman.